Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran BPK Awam. Masih di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer. Di pertemuan ke-13 masih lanjut ya. Di pertemuan ke-13 sebelumnya sudah dibahas mengenai validasi data dengan menggunakan login. Nah, berikutnya kita masih di validasi data, namun di sini lebih ke membuat suatu pop-up atau notifikasi menggunakan teknik JavaScript dengan mengkombinasikan dengan fungsi atau prosedur if di dalam PHP. Oke, baik rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, langsung saja. Terlebih dahulu rekan mahasiswa bisa langsung mendownload terlebih dahulu materinya atau file modulnya di Buana Online Course. Oke. Di pertemuan 13 ini ya, untuk modulnya rekan mahasiswa bisa di-download di sini. Tentu saja nanti ada tugasnya 2 ya. Tugas 8 dan 9, tapi masih dalam satu pertemuan, yaitu pertemuan 13. Nah, berikutnya yang nanti akan dibahas kali ini adalah ini, membuat pop-up menggunakan JavaScript. Terlebih dahulu. Oke. Nah, tentunya di setiap program yang baik dan benar, ya, tentunya di sini program harus bisa mendeteksi proposisi di mana suatu kondisi dalam keadaan benar atau suatu kondisi dalam keadaan yang tidak benar, agar mempermudah bagi user untuk mengetahui bahwa ketika terjadi permasalahan atau ketika sudah melakukan eksekusi data atau pengentrian data, diketahui bahwa datanya itu berhasil atau tidak. Nah, di sini saya akan merubah gaya codingan di dalam proses .php. Yang sebelumnya kita hanya melakukan insert data karena kita ingin melakukan suatu pop-up data untuk mengetahui jika data yang dimasukkan itu mengalami duplikasi ya, atau kesamaan, maka otomatis sistem akan menolak. Ya. Oke. Nah, tentunya di sini ada teknik yang pertama adalah untuk menyelect data dulu. Ya, kita gunakan SQL sama dengan MySQL numRows, MySQL query koneksi. Kemudian di sini ada select from tabel mahasiswa where name. Ya, where name sama dengan name. Jadi di sini sebelum melakukan input data terlebih dahulu di dalam proses .php ini, kita ngecek dulu ya, atau memvalidasikan dulu bahwa data yang akan diinputkan itu sudah ada atau belum ya, di dalam database, yaitu dengan sintak yaitu select. Oke, dengan parameternya adalah nim, karena nim itu memiliki nilai yang unik ya, jadi tidak bisa nim ini sama. Kemudian di sini ada if, kondisi if jika SQL ya, jika SQL ini lebih besar daripada 0, maka tampilkan gagal disimpan, kan tampilkan array gagal disimpan. Jadi ketika ada datanya itu sudah memiliki nilai 1 ya kan, rows-nya memiliki nilai 1, maka di sini akan ditampilkan data gagal disimpan ya kan. Karena di sini kita menggunakan where name, berarti ketika rows-nya sudah terdapat 1 dengan atribut name, isi atribut name yang sama ya kan, maka di sini akan muncul tampilan yaitu data gagal disimpan. Begitu ya. Nah, ini adalah script JavaScript-nya ya. JavaScript itu biasanya diawali dengan
tag script dan diakhiri oleh tag script. Alread ya, data gagal disimpan. Fungsi alread ini adalah untuk menampilkan ya, untuk menampilkan pop up-nya atau informasinya seperti ini. Di sini kita gunakan alread, kemudian kita masukkan pesannya di dalam sini, yaitu data gagal disimpan. Lalu ada window location ya, sebelumnya harus titik koma dulu, kemudian window location dot location sama dengan tambah underscore data dot php. Nah, tambah underscore data dot php ini yang nantinya akan mengarahkan hasil daripada notifikasinya. Ini ada tombol yang mengarahkan ke tambah ke file tambah underscore data gitu ya. Kemudian else berarti kan jika tidak lebih besar daripada 0, maka di sini SQL underscore query data dengan koneksi menginsertkan data ke dalam tabel mahasiswa dengan value-nya adalah NIM, nama mahasiswa, fakultas, dan prodi. Nah, ketika tidak lebih besar daripada 0, maka eksekusi ini yang dilakukan. Berarti ada eksekusi untuk insert data. Ya, kalau di sini hanya mengecek data, kalau datanya sudah ada, ya ngapain harus diinsert gitu kan? Langsung dikasih informasi saja kan bahwa data tersebut sudah ada. Kalau belum ada, ya berarti di sini harus melakukan insert data dengan perintah insert into tabel mahasiswa. Oke, nah kemudian di sini muncullah alread, yaitu data berhasil disimpan. Kemudian ketika klik tombol alread-nya, maka akan masuk ke tampil .php. Begitu. Ya, sebetulnya ini saja sih yang ada perubahannya, itu adalah di bagian sini ya, dengan menggunakan kondisi. Kalau sebelumnya kan kita langsung ke ini ya, insert saja ya. Kali ini ada kondisi supaya tidak terjadi duplikasi. Pak, kenapa harus pakai ini ya? Kalau tidak pakai ini juga nggak apa-apa, cuman nanti user nggak tahu bahwa data itu sudah tersimpan atau belum. Ya, dengan adanya pop-up ini tentunya akan mempermudah user untuk mengetahui bahwa data yang tadi di entry itu sudah masuk atau belum. Oke, atau gagal atau tidak di entry-nya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah di file update juga saya kasih perubahan, namun di sini saya tidak seperti yang ada di dalam tambah data ya, karena di update data sih saya tidak perlu menambahkan fungsi apa-apa. Cuma di sini ketika berhasil saya tambahkan JavaScript-nya, yaitu alread, data berhasil diubah. Ini tidak menggunakan if ya, seperti biasa normal, cuman kita ubah saja di bagian sini menggunakan JavaScript ya, biar lebih lebih user friendly. Hapus pun sama ya, tinggal ditambahkan ini. Yang menjadi pembeda cuma di sini saja ya, karena di sini kita menggunakan kondisi if untuk menampilkan pop-up-nya. Oke, begitu saja mungkin rekan mahasiswa untuk teorinya. Jadi intinya di sini rekan mahasiswa ubah di file proses, ya tambahkan ini ya. Oke, ini kemudian tambahkan ini. Oke, kemudian ini sudah ada kan ya. Kalau perlu ya diubah juga, disesuaikan dengan ini, lalu ditambahkan ini juga. Oke, ini tahap pertama. Oke, tahap keduanya adalah ini, tinggal menambahkan ini saja. Untuk di bagian headernya kita ganti menjadi alread ya. Oke, ini kedua di dalam file update. Kemudian yang ketiga ini hapus data, tinggal tambahkan ini saja sih. Oke, ini ketiga. Jadi ini lebih simpel ya. Oke, nah ketiga ini yang nanti akan kita coba untuk kita
implementasikan di program. Oke, baik, langsung saja kita buka exam pp-nya. Oke, udah di start semua ya. Kemudian kita buka tugas mahasiswa ya, ini sama ya. Oke, kita buka foldernya, tugas mahasiswa di C, exam pp, ht.docs, kemudian tugas mahasiswa. Oke, tadi yang perlu dirubah adalah ini ya, proses, update sama hapus. Berarti nanti di sini saya klik proses. Oke, nilainya di plus aja dulu ya. Proses, kemudian update, update, satu lagi ini adalah hapus. Hapus ya, proses, update, hapus. Oke, nah di sini kita tambahkan dulu script yang tadi. Ini nggak perlu dirubah ya, yang di atas ini. Kita tinggal tambahkan script yang tadi. Yang ke satu ini. Kita tinggal tambahkan ini. Kita paste sini biar gitu ya, ini karena kepotong jangan terpisah ya. Kemudian tinggal di sini if jika SQL atau cek ya, sini atau sini berapa SQL ya, jika SQL lebih besar null, maka berikutnya adalah berubah angka. Maka tampilkan ini. Oke. Gitu. Kemudian else, kemudian L, maka MySQL Oke, saja. Kemudian header log sini kita hapus, kita masukkan array ke dalam kurung berawal ya. Sip. Satu, dua, oke, coba kita running dulu ya. Login. Misalkan kita masukkan menu yang berbeda 1, 2, 3, nama Orlin, informasi disimpan, data gagal disimpan. Oke, data gagal disimpan. Nah, coba kita masuk ke tampil datanya.
tampil. Oke, nah 123 itu sudah ada ya. NIM 123 itu punyanya Jamaluddin. Jadi ketika kita entry dengan NIM yang sama, tadi pop-up-nya ya, data sudah ada atau gagal disimpan. Oke, coba kita masukkan 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini masukkan Orlin hukum. Klik simpan. Nah, maka di sini pop-up-nya muncul ya. Data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, maka muncul ke sini. Kalau gagal kita arahkan kembali ke formnya. Gitu ya. Oke. Kita tambah data lagi. Oh, ini ke login. Harusnya ke sini langsung aja. Oke, misalkan kita masukkan lagi 1, 2, 3, 4. Namanya Udin. Nah, namanya Udin, fakultasnya hukum atau farmasi. Farmasi. Nah, hukum, farmasi, farmasi. Nah, ininya berbeda ya, katakanlah dengan yang NIM-nya tadi sama. Si Orlin tadi ya. 1, 2, 3 NIM-nya sama tapi isinya berbeda. Maka otomatis ini akan gagal karena NIM-nya ini yang sama gitu, bukan yang atribut lainnya. Jadi karena unique code itu hanya miliknya NIM. Nah, kalau di data mahasiswa ya, nama itu kan bisa sama ya. Fakultas dalam satu fakultas bisa saja namanya sama gitu. Ya, klik simpan, maka di sini data gagal simpan. Nah, pop-up-nya akan muncul ke tampilan tadi, kemudian diarahkan lagi ke sini. Begitu ya. Rekan mahasiswa, yaitu untuk penambah data. Berikutnya untuk edit dan hapus ya, tinggal rekan mahasiswa tambahkan saja. Update dan hapus, tinggal rekan mahasiswa tambahkan, ganti yang headernya ini menjadi ini. Gitu aja. Begitu. Kemudian yang hapus datanya tidak sama. Hapus itu. Mau hapus sudah ya, sudah diurutkan. Oke, sip. Oke, coba kita masuk ke tampil. Oke, kita edit. Nah, ini cuman notifikasinya gini saja sih. Jadi kan karena tidak ada input gagal ya, artinya di sini. Kalau misalkan datanya kosong, nanti kita bisa menggunakan template untuk mengantisipasi ketika kita update datanya kosong. Ada tekniknya. Dan nanti di minggu berikutnya saya akan coba jelaskan mengenai template, dan di dalamnya juga akan bahas itu. Oke, klik simpan. Data berhasil diubah. Oke. Kemudian coba dihapus. Data berhasil dihapus. Oke, selesai. Nah, begitu ya rekan mahasiswa untuk pembuatan pop-up menggunakan JavaScript atau notifikasi menggunakan JavaScript ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu di video berikutnya ya, di pertemuan ke 14 ya, pertemuan terakhir. Mungkin mudah-mudahan kita masih bisa masih ada waktu untuk menjelaskan tentang templating, dan semoga bermanfaat bagi rekan mahasiswa dan jauh lebih memahami ya, tentang notifikasi atau kebutuhan untuk informasi yang bersifat proposisi yang true maupun proposisi yang false ya. Oke, terima kasih.
Saya Bayu Priyatna, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.